mohon Bu, hentikan ini. Cepat lepaskan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemulung kumal berdiri di depan kantor polisi. Wajahnya penuh debu, membawa karung berisi botol bekas. Di depannya, seorang polwan cantik sedang menegur dengan nada sinis. Tapi detik berikutnya, pemulung itu justru menarik sang polwan dan mencium pipinya di depan semua orang. Semua kaget, ada yang marah, ada yang hampir memukul. Tapi tak ada yang tahu. Di balik ciuman itu, nyawa seorang polwan baru saja diselamatkan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang mengikuti cerita cinta dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu matahari menancap di atas kepala seperti bara. Jalan di depan kantor polisi raya tampak lengang, hanya suara motor yang lewat sesekali. Di trotoar sebelah kanan, seorang pria dengan pakaian lusuh berjalan pelan, menunduk, pundaknya miring ke satu sisi karena beban karung goni besar yang digendongnya. Namanya Reno. Orang-orang di sekitar mengenalnya sebagai pemulung yang sering mondar-mandir, mengais botol plastik di sekitar pasar dan terminal. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya kusut, dan wajahnya selalu terlihat kotor oleh debu. Setiap langkahnya seperti orang yang tidak punya arah, tapi jika diperhatikan, matanya menyapu sekitar dengan cepat, seolah memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dari jauh, beberapa anak kecil berteriak sambil menertawakannya. "Hei, pemulung gila, jangan deket-deket kantor polisi, nanti ditangkap." Salah satunya berseru sambil tertawa keras. Reno hanya menunduk, tersenyum tipis, lalu terus berjalan. Di depan halaman kantor polisi, beberapa anggota sedang berkumpul. Di antara mereka, seorang perempuan berseragam coklat tampak berdiri tegak dengan postur percaya diri. Di dadanya tertulis nama, Intan Aulia. Parasnya cantik dan tegas. Bibirnya tersusun rapat seperti orang yang jarang tersenyum. Hari itu ia baru saja menyelesaikan laporan pengamanan jalan raya dan sedang berbincang dengan rekannya. Tiba-tiba matanya menangkap sosok lusuh itu mendekat. Keningnya berkerut. Kenapa pemulung itu bisa masuk halaman sini?" Gumamnya pelan. Reno terus berjalan, tanpa melihat kiri kanan, hingga jaraknya kini tinggal beberapa langkah dari Intan. Seorang anggota langsung melangkah cepat, menegur keras. "Hei, ini area polisi, gak boleh sembarangan masuk, keluar sana." Reno berhenti, nafasnya berat, peluh menetes dari dagu ke tanah yang kering. Ia memandang sekeliling, matanya tajam seperti sedang mencari sesuatu. Tanpa menjawab, ia justru melangkah makin dekat ke arah Intan. Suasana mendadak tegang. Beberapa anggota lain bersiap, tangan mereka refleks ke arah pinggang tempat senjata tergantung. Intan menegakkan badan, berusaha tegas. "Pak, tolong keluar ya, ini bukan tempat buang barang bekas," katanya lantang. Reno tak menjawab. Tiba-tiba wajahnya berubah panik. Pandangannya tertuju ke arah mobil dinas di belakang Intan, mobil hitam yang terparkir dekat tembok pagar. Ada sesuatu di bawah kolongnya, benda kecil berwarna abu-abu dengan lampu berkedip merah pelan. Tanpa berpikir panjang, Reno berlari ke arah Intan. Langkahnya cepat, karungnya jatuh ke tanah, botol-botol berhamburan. Semua orang kaget. Sebelum siapapun sempat menahan, Reno langsung menarik Intan ke pelukannya dan menunduk ke arah wajahnya. Sebuah ciuman kilat mendarat di pipi polwan itu. Teriakan langsung pecah. "Gila kamu, kurang ajar." Dua polisi pria langsung mendorong Reno ke tanah, menahannya. Intan terpaku, matanya membesar. Tapi hanya beberapa detik setelah itu, duar!
suara ledakan menggelegar dari arah mobil hitam. Kaca pecah, alarm menyala, debu tebal membubung tinggi. Teriakan menggema di seluruh halaman. Beberapa polisi langsung tiarap. Sebagian lagi menjerit memanggil rekan yang terluka ringan akibat serpihan. Intan jatuh terduduk. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Di depannya, Reno terkapar di tanah dengan wajah kotor dan napas terengah. "Saya cuma nyelamatin dia," katanya lirih sebelum pingsan. Suasana seketika berubah hening. Hanya suara alarm mobil yang terus meraung di udara. Semua mata kini tertuju pada dua sosok itu, pemulung kumal dan polwan cantik, yang tanpa mereka sadari baru saja menjadi pusat dari sebuah peristiwa besar. Sore itu, kantor polisi geger. Berita tentang pemulung yang nekat mencium polwan langsung menyebar kemana-mana. Media lokal menulisnya sebagai tindakan tak senonoh, sementara warga sekitar sibuk bergosip. Tapi tak ada satu pun yang tahu, di balik debu dan karung lusuh itu, Reno menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Malam turun perlahan di atas halaman kantor polisi raya. Bekas ledakan siang tadi masih menyisakan bau asap dan plastik terbakar. Garis kuning membentang mengelilingi area parkir, lampu rotator mobil patroli berputar pelan, memantulkan warna merah dan biru di dinding bangunan. Intan duduk di depan ruang interogasi, masih mengenakan seragam lengkapnya. Rambutnya kini sedikit acak dan matanya tampak sayu. Sejak kejadian itu, pikirannya tidak bisa tenang. Ia masih bisa merasakan hangat tangan Reno yang menariknya tiba-tiba. Suara letusan keras, dan bagaimana tubuhnya terlempar ke tanah. Di ruangan sebelah, terdengar suara bentakan keras. "Ngaku! Kenapa lu cium anggota polisi di depan umum, hah?" Itu suara Ibda Bayu, rekan satu unit Intan yang dikenal keras dan tak sabar. Intan menggigit bibir. Setiap kali suara bentakan itu terdengar, dadanya ikut menegang. Entah kenapa, ia tidak setuju dengan cara mereka memperlakukan pemulung itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa bahwa pria itu tidak sepenuhnya salah. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, Bayu keluar dengan wajah kesal. "Orang gila itu diam aja, gak mau ngomong. Katanya cuma mau nyelamatin polwan," ucapnya sinis sambil duduk di kursi depan Intan. "Dia bilang begitu?" tanya Intan lirih. "Iya, kamu juga dengar sendiri tadi waktu dia ngomong pas pingsan kan? Lucu banget, pemulung mau nyelamatin polisi. Dari apa coba?" Intan tidak menjawab. Pikirannya melayang pada kilasan kejadian beberapa jam lalu. Benda kecil di bawah mobil, kilatan lampu merah, itu bukan hal biasa. Dan kalau benar benda itu yang meledak, berarti ucapan Reno mungkin bukan kebohongan. "Saya mau lihat dia," ucap Intan tiba-tiba. Bayu menoleh cepat. "Buat apa? Dia masih ditahan. Besok pagi baru diproses." "Sebentar aja. Saya cuma mau pastikan dia baik-baik saja." Bayu menatap lama, lalu akhirnya menghela napas berat. "Ya udah, tapi jangan lama-lama dan jangan percaya omong kosong orang gila." Intan masuk ke ruangan kecil dengan cahaya lampu redup. Di sudut ruangan, Reno duduk bersandar ke tembok, tangannya diborgol. Wajahnya kotor penuh jelaga, tapi di balik lapisan debu itu, mata pria itu tampak tenang. Berbeda dari wajah-wajah gelandangan yang pernah ia lihat sebelumnya. Intan melangkah pelan. "Kamu sadar?" tanyanya pelan. Reno menatap sekilas, lalu menunduk. "Sedikit," jawabnya dengan suara serak. "Kenapa kamu lakukan itu tadi?" Reno mengangkat kepala, menatap lurus ke arah matanya. "Kalau saya nggak narik kamu, sekarang kamu nggak akan bisa berdiri di sini." "Jadi kamu tahu ada bom?" Reno diam sejenak, lalu pelan-pelan mengangguk. "Kamu siapa sebenarnya?" Suara Intan bergetar. Reno menunduk lagi, matanya menerawang. "Saya juga nggak tahu. Kadang saya lupa siapa saya. Tapi saya tahu, saya harus di situ tadi. Kayak ada sesuatu yang nyuruh saya jaga kamu." Intan mematung. Kata-kata itu menancap dalam, membuat jantungnya berdebar aneh.
Ia tak tahu kenapa merasa ingin mempercayai pria lusuh itu. Beberapa detik kemudian, petugas jaga mengetuk pintu. "Waktunya habis, Bu." Intan menoleh, lalu berkata pelan sebelum pergi. "Besok saya datang lagi. Saya mau dengar semuanya." Reno hanya tersenyum samar. Ketika pintu ditutup, ia menatap borgol di tangannya, lalu ke arah langit-langit. Tatapannya kosong tapi dalam. Di dadanya ada bekas luka yang belum sembuh sepenuhnya, baik di kulit maupun di ingatan. Di luar, Intan berdiri di bawah cahaya lampu taman yang temaram. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Reno yang penuh luka, matanya yang tajam tapi lembut. Di sudut hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu, angin berembus, pelan membawa aroma bensin yang belum hilang. Dan di antara bayangan pohon-pohon, seseorang sedang memperhatikan dari jauh, mengamati Intan dan Reno dengan tatapan tajam. Tak ada yang tahu, semua ini baru permulaan. Pagi berikutnya, udara di kantor polisi raya terasa berat. Garis polisi masih terpasang di area parkiran. Sisa-sisa ledakan semalam sudah dibersihkan, tapi bau logam terbakar masih menguar di udara. Beberapa anggota sibuk memotret, mencatat, dan mengukur sisa serpihan logam yang diduga berasal dari bahan peledak. Intan berdiri di tepi lokasi. Matanya fokus pada tanah yang hangus, tepat di tempat mobil hitam itu meledak. Mobil tersebut milik Kasat Reserse, Kompol Aditya, yang dikenal tegas dan disegani. Anehnya, pagi itu Kompol Aditya tampak terlalu tenang. Ia hanya memandangi lokasi dari jauh sambil menghisap rokok, lalu berbalik masuk ke kantornya tanpa sepatah kata. "Aneh ya," gumam Intan pelan. Rekan di sampingnya menoleh. "Apa yang aneh?" "Mobil yang meledak itu kan punya Pak Aditya, tapi beliau nggak terlihat panik sama sekali." Mungkin karena beliau biasa menghadapi hal seperti ini," sahut si rekan enteng lalu pergi. Tapi bagi Intan, sesuatu terasa tidak masuk akal. Ledakan itu terlalu rapi, seolah bukan pekerjaan asal-asalan. Dan yang paling aneh, mengapa pemulung itu tahu lebih dulu? Siangnya, Intan kembali ke ruang tahanan. Reno masih di sana, duduk di lantai, menatap dinding dengan tatapan kosong. Borgolnya sudah dilepas, diganti rantai kaki ringan. "Saya cuma mau tanya," ujar Intan membuka pembicaraan. Reno melirik sekilas. "Bagaimana kamu tahu ada bom di mobil itu?" Reno tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Karena saya pernah lihat cara yang sama, bertahun-tahun lalu." "Maksud kamu?" "Bom itu dirakit dari bahan yang sama, seperti yang pernah saya bongkar di gudang tua di pinggiran kota. Bahkan pola ledakannya sama. Tapi waktu itu, saya gagal menyelamatkan satu orang." Intan mengernyit. "Kamu kerja apa dulu?" Reno tersenyum getir. "Saya nggak ingat, tapi tangan saya ingat." Lalu ia memperlihatkan telapak tangannya yang penuh bekas luka terbakar. Garis-garis itu tampak seperti sisa bahan kimia. Ada hening panjang. Suara jam dinding terdengar jelas. Reno menunduk, menatap lantai. "Mungkin saya pernah jadi orang penting, tapi sekarang saya cuma pemulung yang tersisa." Intan menelan ludah. Di matanya ada rasa iba bercampur penasaran. Sesuatu di dalam hatinya mulai goyah, antara tugas sebagai polisi dan naluri sebagai manusia. "Saya akan bantu kamu," kata Intan tiba-tiba. Reno menatapnya cepat. "Jangan, kalau kamu ikut campur, kamu bisa celaka." "Kenapa?" "Karena orang yang pasang bom itu bukan orang luar." Kata-kata itu membuat darah Intan berdesir. "Kamu yakin?" Reno mengangguk pelan. "Iya, caranya terlalu tahu medan. Cuma orang dalam yang bisa pasang bahan peledak di mobil dinas tanpa ketahuan." Intan menatap tajam, tapi belum sempat bertanya lebih jauh. Suara sepatu berat terdengar mendekat. Pintu terbuka, Kompol Aditya muncul. "Intan, keluar sebentar. Saya mau bicara empat mata."
Intan menatap Reno sejenak, lalu keluar. Pintu tertutup. Dari balik kaca kecil, Reno menatap punggung Kompol Aditya yang berbicara dengan Intan di luar ruangan. Gerak bibir Aditya tidak terdengar, tapi tatapan matanya dingin, menekan. Intan hanya mengangguk-angguk, mencoba tenang. Reno mengepalkan tangan. Sesuatu dalam dirinya bergetar, seperti memori samar yang ingin muncul. Dalam kepalanya, potongan-potongan ingatan mulai terlintas. Kilatan senjata, suara ledakan serupa, seseorang berteriak, dan wajah seorang perwira dengan tatapan licik. Wajah yang mirip Aditya. Reno memejamkan mata. Nafasnya bergetar. Jadi benar, dia yang waktu itu, gumamnya pelan. Sementara di luar, Aditya menepuk bahu Intan. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama tahanan. Kadang orang kayak gitu bisa manipulatif. Intan hanya tersenyum sopan, tapi hatinya mulai curiga. Kata-kata Reno menggema di kepalanya. Orang yang pasang bom itu bukan orang luar. Malamnya, saat semua kantor mulai sepi, Intan kembali membuka catatan data lama. Di arsip digital, ia menemukan berita 3 tahun lalu tentang ledakan di gudang senjata rahasia. Korban tewas, 2 anggota Intel, 1 hilang tak ditemukan. Di kolom keterangan korban hilang tertulis nama, Leda Ardiansyah. Intan membeku. Foto kecil hitam putih di sebelah nama itu membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Wajah di foto itu, meski lebih muda dan rapi, tak salah lagi. Itu wajah Reno. Malam sudah larut ketika Intan masih duduk di depan layar komputer ruang arsip. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya yang tegang. Di layar terpampang foto Leda Ardiansyah, nama yang kini berputar terus di kepalanya. Ia menatap lama. Setiap guratan wajah di foto itu begitu mirip dengan Reno. Hanya saja di foto itu, sang pria tampak gagah dengan seragam taktis, raut percaya diri, dan mata tajam penuh arah hidup. Intan menutup mulutnya, menahan napas. Ya Allah, jadi dia bukan pemulung biasa, bisiknya pelan. Tapi ia sadar, membicarakan hal ini sembarangan bisa berbahaya. Kalau benar, Reno adalah anggota Intel yang hilang 3 tahun lalu. Artinya ada yang sengaja menghapus keberadaannya. Dan orang itu mungkin masih berada di dalam kantor ini. Pagi harinya, kantor kembali sibuk. Berita ledakan sudah mulai menyebar di media lokal. Beberapa wartawan datang, tapi disuruh pergi. Kompol Aditya memimpin rapat tertutup, menekankan agar tidak ada anggota yang membuka informasi ke publik. Semua cukup tahu bahwa ledakan kemarin disebabkan korsleting bahan bakar. Jangan ada versi lain, katanya keras. Intan duduk di pojok ruangan, menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu keterangan itu bohong. Ia melihat sendiri benda yang berkedip di bawah mobil sebelum ledakan terjadi. Tapi semua yang duduk di ruang itu hanya mengangguk tanpa berani menatap mata Aditya. Setelah rapat, Intan mendekati Bayu. Bay, kamu percaya itu cuma korsleting? Bayu tertawa kecil. Ya nggak tahu, Tan. Tapi kalau bos besar udah ngomong, ya nurut aja. Kita ini cuma pelaksana. Tapi aku yakin ada sesuatu di balik semua ini. Bayu menatapnya heran. Kamu kenapa sih? Jangan terlalu dibawa perasaan gara-gara pemulung itu. Intan hanya diam. Ia tahu tidak semua orang bisa mengerti. Malamnya, ia kembali ke ruang tahanan membawa makanan. Saat membuka pintu, Reno sedang duduk bersandar sambil menatap lantai. Luka di pelipisnya mulai mengering. Kamu kelihatan lelah, kata Reno pelan tanpa menatapnya. Intan duduk di depan jeruji, meletakkan nasi bungkus dan air mineral. Aku cuma bingung. Kamu tahu nggak? Aku nemuin foto kamu. Reno mendongak cepat. Foto? Iya, di arsip lama. Nama kamu bukan Reno, tapi Leda Ardiansyah. Mata pria itu berkaca-kaca seketika. Jemarinya menggenggam rantai di kakinya kuat-kuat. Jadi, aku beneran masih hidup. Suaranya bergetar. Apa kamu ingat sesuatu? Tanya Intan lembut.
Reno memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam benaknya, potongan memori berkelebat cepat. Suara tembakan, asap tebal, seseorang berteriak memanggil namanya, dan wajah seorang rekan dengan lambang yang sama di seragam. Namun satu wajah muncul paling jelas. Wajah yang menatapnya dengan senyum licik sambil menekan pemicu bom. Aditya, gemamnya lirih. Apa? Reno menatap Intan dalam. Orang itu, Kompol Aditya. Dia yang pasang bom waktu misi terakhir kami. Dia pengkhianat. Intan terpaku. Tubuhnya seolah membeku di tempat. Kamu yakin? Ya, aku ingat sekarang. Dia yang menembak aku. Tapi aku selamat dan hilang ingatan. Aku hidup di jalan bertahun-tahun. Intan terdiam lama. Napasnya berat. Di luar, terdengar langkah kaki mendekat. Ia buru-buru berdiri. Pintu terbuka, seorang polisi penjaga muncul. Bu Intan, Pak Aditya, nyari ibu. Sekarang. Oh, iya, saya ke sana. Jawabnya cepat, lalu menatap Reno. Jangan bilang ke siapa-siapa dulu. Aku akan bantu. Begitu pintu menutup, Reno menatap langit-langit. Dadanya berdebar hebat. Ia tahu bahaya sudah dekat. Jika Aditya tahu ia mulai mengingat, maka nyawanya akan jadi target pertama. Di ruang komandan, Aditya duduk dengan ekspresi dingin. Intan, katanya pelan tapi tajam. Saya dengar kamu sering ke ruang tahanan itu. Iya Pak, saya cuma memastikan kondisi tahanan aman. Tahanan atau teman? Suara Aditya meninggi sedikit. Intan menahan tatapan tajam itu. Saya hanya menjalankan tugas Pak. Bagus, jangan sampai saya dengar kamu membocorkan apapun soal ledakan kemarin. Orang itu cuma gila, jangan dipedulikan. Intan mengangguk pelan. Tapi di dalam dadanya, rasa curiga itu tumbuh makin besar. Ia tahu, tatapan mata Aditya sore itu bukan sekadar peringatan, melainkan ancaman halus. Malam berikutnya, saat semua sudah pulang, seseorang masuk diam-diam ke ruang tahanan membawa senter kecil. Langkahnya ringan, tapi cepat. Reno yang setengah tertidur terbangun. Sosok itu mendekat dan menodongkan pisau. Kau harusnya gak usah hidup lagi, bisik suara berat itu. Reno menepis cepat, tubuhnya melawan refleks, membanting orang itu ke dinding. Topeng hitam terlepas. Wajah Bayu tampak jelas di bawah cahaya senter. Bayu, suara Reno parau. Bayu menggeram. Kamu gak akan bikin masalah buat komandan kami. Mereka bergulat sengit dalam ruang sempit. Suara besi beradu terdengar keras, lalu sunyi. Beberapa menit kemudian, Intan yang sedang meninjau berkas di ruang depan mendengar suara keras. Ia berlari ke ruang tahanan. Ketika pintu dibuka, Reno berdiri di tengah ruangan. Nafasnya tersengal, dan di lantai tergeletak Bayu tak sadarkan diri. Intan menatap keduanya dengan mata membesar. Apa yang terjadi? Reno menatapnya dalam-dalam. Mereka tahu aku sudah ingat. Suasana malam itu di kantor polisi terasa menegangkan. Dua petugas yang berjaga berlari panik menuju ruang tahanan setelah mendengar suara benturan keras. Ketika pintu dibuka, Bayu tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Darah menetes dari pelipisnya. Sementara Reno berdiri dengan napas tersengal, rantai di kakinya patah separuh, matanya liar, tapi bukan karena marah, karena takut. Apa yang kamu lakukan? Bentak salah satu petugas sambil mengacungkan pistol. Reno menatap mereka sebentar, lalu menurunkan tangannya perlahan. Dia yang nyerang duluan, suaranya serak tapi tegas. Bohong, siapa suruh kamu nyentuh anggota polisi? Aku cuma nyelamatin diri, ucapnya datar. Intan datang beberapa detik kemudian. Napasnya tersengal karena berlari. Ia melihat Bayu diangkat ke tandu, lalu menatap Reno yang dipegang dua petugas. Lepaskan dulu, katanya cepat. Maaf Bu, kami harus amankan dulu orang ini, jawab salah satu petugas. Saya bilang lepas, suaranya meninggi. Mereka menatap ragu, tapi akhirnya menuruti. Reno duduk di sudut ruangan dengan tangan diikat kembali. Intan mendekat, lututnya sedikit gemetar.
Apa yang terjadi sebenarnya? Reno menatap lurus ke matanya. Dia datang malam-malam bawa pisau. Katanya aku gak boleh hidup. Siapa? Bayu. Dia nyebut nama Aditya. Intan menarik napas panjang. Dadanya terasa berat. Sekarang semuanya makin jelas. Ada rantai rahasia di antara orang-orang yang ia percaya. Ia menatap Reno lekat-lekat. Kenapa kamu gak kabur aja waktu bisa? Reno tersenyum samar. Mata redupnya memancarkan ketenangan. Kalau aku kabur, mereka akan cari aku. Dan kamu bisa disalahin. Aku gak mau kamu kena masalah karena aku. Kata-kata itu membuat tenggorokan Intan tercekat. Ia menunduk, menatap lantai dingin yang memantulkan cahaya lampu redup. Di benaknya, ucapan Reno terus bergema. Aku cuma nyelamatin dia. Beberapa jam kemudian, Intan memutuskan memindahkan Reno diam-diam. Ia tahu kalau Aditya tahu soal insiden ini, nyawa Reno tidak akan aman. Ia menunggu sampai pergantian jaga jam 3 dini hari. Lalu dengan langkah cepat, ia membuka borgol Reno dan memberikan jaket tua miliknya. Ayo ikut aku, bisiknya pelan. Kita kemana? Ke rumahku, sementara kamu sembunyi di sana dulu. Aku butuh waktu untuk kumpulkan bukti. Reno menatap wajah polwan itu lama. Kalau mereka tahu, kamu bisa dipecat. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan nyawa seseorang yang benar, jawabnya mantap. Dengan cara sederhana, Intan menyelundupkan Reno keluar lewat pintu belakang gudang barang bukti. Mereka berjalan menyusuri gang gelap yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang berkelip. Sampai di rumahnya, sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Intan menyuruh Reno duduk di kursi ruang tamu. Ia menyiapkan air hangat dan obat luka. Reno tampak kebingungan, belum pernah merasakan kehangatan seperti itu selama bertahun-tahun hidup di jalan. Kamu gak takut aku berbahaya? Tanya Reno pelan. Intan tersenyum samar. Kalau kamu berbahaya, aku udah mati dari kemarin. Mereka terdiam. Hanya suara jarum jam yang terdengar di dinding. Reno menatap foto di meja. Foto seorang laki-laki tua berpakaian polisi bersama anak perempuan kecil. Itu ayahmu? Iya, beliau juga polisi. Meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Aku pengen jadi seperti dia. Tapi sekarang aku malah harus bohong ke atasan sendiri. Kadang, kebenaran memang harus sembunyi dulu sebelum siap dilihat orang, ucap Reno lirih. Intan menatap wajahnya lama. Di balik luka dan rambut kusut itu, ia mulai melihat sosok berbeda. Bukan pemulung kumal, tapi seseorang yang pernah punya harga diri dan tanggung jawab besar. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Reno tertidur di kursi panjang, sementara Intan masih duduk memandangi langit subuh dari jendela. Pikirannya kacau, antara rasa takut, iba, dan kekaguman. Ia tahu, sejak malam ini hidupnya tak akan sama lagi. Ia sudah melewati garis batas yang memisahkan tugas dan nurani. Tapi jauh di dalam hatinya, ia yakin satu hal. Pria yang diselamatkannya malam ini adalah orang yang dulu juga menyelamatkannya. Pagi di rumah kontrakan itu terasa sunyi. Hanya suara ayam dari kejauhan dan gemericik air dari dapur. Intan berdiri di depan wastafel, menggenggam handuk basah. Di ruang tamu, Reno masih tertidur di kursi panjang dengan posisi miring. Karung goni lusuhnya tergantung di dinding seperti peninggalan masa lalu. Saat sinar matahari menembus tirai, Intan mendekat perlahan. Wajah Reno terlihat lebih tenang, tapi di bawah rambutnya yang kusut tampak sesuatu. Bekas luka panjang melintang di belakang kepala. Intan memiringkan kepalanya, memperhatikan lebih dekat. Bekas itu bukan luka biasa. Bentuknya bulat dan sedikit tenggelam, seperti bekas tembakan yang sembuh asal-asalan. Ia menarik napas pelan. Tangannya gemetar ketika menyibak rambut Reno sedikit, memastikan pandangannya tak salah. Bekas itu jelas sekali, dikelilingi jaringan parut berwarna pucat. Reno tersentak bangun. Ada apa? Maaf, aku gak sengaja. Aku cuma lihat luka di kepalamu.
Reno mengusap bagian belakang kepala itu perlahan, lalu menatap kosong ke depan. Aku tahu luka ini, tapi gak pernah ingat siapa yang bikin. Intan duduk di depannya, menatap dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mungkin itu alasan kamu hilang ingatan. Reno mengangguk lemah. Mungkin. Henning mengisi ruangan. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Lalu tiba-tiba Reno memejamkan mata erat-erat. Kilasan aneh muncul di benaknya. Ruangan gelap, percikan api, suara letupan, seseorang berteriak, "Lari, Ardi!" Dan kemudian rasa sakit yang menyambar di kepalanya sebelum semuanya gelap. Ia terlonjak, menggenggam kepalanya kuat-kuat. "Aku ingat, aku ditembak." Intan memegang bahunya cepat. "Tenang, pelan-pelan, Reno." Nafas Reno terengah. "Aku waktu itu sama 2 orang timku di gudang pelabuhan. Kami mau ungkap pengiriman bahan peledak ilegal, tapi ada yang berkhianat." "Siapa?" Reno memejamkan mata, mencoba memaksa ingatan itu keluar, tapi yang muncul hanya suara berat dan familiar. "Selamat tinggal, Ardi." Lalu gelap lagi. Reno membuka mata dengan wajah pucat. Aku gak lihat wajahnya, tapi aku dengar suaranya. Aku yakin itu orang dalam. Intan menggenggam tangan Reno. "Pelan-pelan aja, aku bantu cari tahu siapa dia." Reno menatapnya lama. "Kenapa kamu bantu aku sejauh ini?" "Karena aku tahu kamu gak salah," jawabnya pelan. "Dan karena aku berhutang nyawa padamu." Reno menunduk, matanya basah. "Aku cuma nyelamatin kamu, Intan." "Ya, tapi kalau bukan kamu, mungkin aku udah mati." Suasana hening. Sinar matahari pagi jatuh di wajah mereka, menciptakan pantulan lembut di mata yang sama-sama lelah. Di luar, seorang tetangga lewat sambil menyapa. "Bu Intan, kerja lembur lagi ya?" Intan tersenyum kecil dari jendela. "Iya, Mbak, banyak laporan belum selesai." Tetangga itu berlalu, tapi dari seberang jalan, seorang pria dengan jaket hitam berdiri di balik warung kopi. Matanya menatap tajam ke arah rumah kecil itu. Di tangannya, sebuah ponsel merekam sesuatu secara diam-diam. Sore harinya, di kantor polisi, Kompol Aditya berdiri di depan papan besar berisi laporan. "Ada kabar dari ruang tahanan?" Tanyanya datar. "Ada, Pak," jawab salah satu anggota. "Tahanan itu hilang. Kami temukan darah dan borgol patah." "Hilang?" Suara Aditya rendah tapi mengancam. "Iya, Pak, kami juga belum temukan Bayu setelah insiden semalam." Aditya menatap tajam keluar jendela. "Cari sampai ketemu. Hidup atau mati." Malamnya, Intan membuka laptopnya. Ia menyalakan akses rahasia arsip kepolisian. Dari sana, ia menemukan laporan investigasi lama yang sudah dikunci dengan kode pribadi. Di bagian bawah dokumen, tertulis nama penyusun. Kompol Aditya Pramana. Intan membaca cepat, dadanya berdebar. Laporan itu menyatakan bahwa Letda Ardiansyah gugur dalam tugas karena kelalaian sendiri. Tak ada penyebutan soal rekan pengkhianat atau bukti lapangan. Jadi, dia yang tulis laporan palsu itu, gumam Intan dengan rahang mengeras. Di ruang tamu, Reno memperhatikan dari jauh. Meski samar, ia mulai mengingat satu hal penting. Laporan terakhir sebelum ia hilang adalah milik orang yang kini jadi atasannya. Ia mengepalkan tangan. "Aku harus tuntaskan ini." Intan menatapnya. "Tapi kita butuh bukti." Reno menatap lurus ke depan. Bukti itu masih ada. Di gudang pelabuhan tempat semuanya dimulai. Intan terdiam. Di wajahnya tampak takut tapi juga keyakinan. "Kalau begitu, kita berangkat malam ini," katanya akhirnya. Reno menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Aku tahu aku gak salah pilih orang buat percaya." Malam semakin larut. Di luar, langit berwarna biru tua. Bulan menggantung sendu. 2 bayangan keluar dari rumah kecil itu perlahan, melangkah ke arah kegelapan menuju masa lalu, yang siap menelan siapa saja yang berani membuka tabirnya. Angin laut malam berembus, pelan membawa aroma asin dan karat besi. Di kejauhan, lampu-lampu pelabuhan tua masih menyala redup.
Sebagian mati, sebagian berkedip tak beraturan. Tempat itu sudah lama tidak digunakan, tapi bagi Reno, setiap langkah di antara peti-peti tua terasa seperti menapaki bayangan masa lalu yang belum selesai. Ia berjalan di depan dengan langkah hati-hati, sementara Intan mengikuti di belakang, menenteng senter kecil. "Kamu yakin ini tempatnya?" tanya Intan pelan. "Aku ingat bau ini, karat, solar, dan garam. Waktu itu malam juga seperti ini," jawab Reno lirih tanpa menoleh. Mereka berhenti di depan gudang besar yang catnya mengelupas. Tulisan Gudang 7 nyaris tak terbaca di atas pintu besi yang setengah terbuka. Reno menyibak rantai, berkarat dengan tangan gemetar. Ingatan menabrak benaknya seperti badai. Kilasan, suara tembakan, teriakan rekan-rekannya, nyala api, dan percikan darah. Ia memejamkan mata, napasnya berat. Intan menatapnya khawatir. "Kamu gak apa-apa?" Reno mengangguk pelan. "Aku cuma ingat semuanya sedikit-sedikit." Mereka masuk ke dalam. Udara lembab dan bau debu memenuhi ruangan. Senter menyorot dinding penuh coretan. Bekas peluru menempel di beberapa peti. Di sudut ruangan ada meja tua dengan berkas berserakan dan peralatan logam berdebu. Reno berjalan mendekat, tangannya menyentuh salah satu peti yang terbuka. Di dalamnya ada potongan kabel, detonator rusak, dan papan sirkuit dengan logo kecil di ujungnya. Logo yang sama seperti yang pernah ia lihat di bawah mobil dinas yang meledak kemarin. Ia menarik napas dalam-dalam. "Ini buktinya." Intan mendekat. "Logo ini apa?" "Itu logo dari proyek militer ilegal. Dulu kami menyelidiki pengiriman senjata yang disamarkan jadi limbah elektronik. Orang yang bertugas di balik semua ini adalah penghubung antara pihak luar dan kepolisian." "Dan kamu yakin orang itu Aditya?" Reno mengangguk pelan. "Ya, tapi aku butuh bukti tertulis." Mereka mulai menggeledah ruangan. Di balik lemari besi berkarat, Intan menemukan sebuah kotak logam kecil. Ia membukanya dengan obeng, dan di dalamnya ada flash disk tua berdebu. "Ini mungkin yang kamu cari," katanya. Reno memegangnya hati-hati. "Ini data misi terakhirku." Tapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara langkah berat terdengar dari luar. Lampu senter menembus celah pintu, disusul suara sepatu yang menginjak air. "Intan," bisik Reno cepat. Sembunyi. Mereka berlari ke balik tumpukan peti. Dari celah, Intan melihat dua sosok bersenjata masuk. Salah satunya tinggi besar, dengan suara rendah yang ia kenali. Aditya. "Cek semuanya. Saya yakin dia bakal balik ke sini," kata Aditya dingin. "Siap, Komandan," jawab pria di sebelahnya, yang ternyata Bayu, dengan perban di kepala. Intan menahan napas. Tangannya menggenggam erat pistol kecil di pinggang. Reno berlutut di sebelahnya. Matanya fokus pada bayangan langkah yang mendekat. Aditya berjalan ke arah meja, menatap sekeliling, lalu menendang satu peti keras-keras. "Tempat sialan ini masih berbau masa lalu." Bayu mendekat. "Pak, apa mungkin dia masih hidup?" Aditya tersenyum tipis. "Kalaupun hidup, malam ini jadi malam terakhirnya." Kata-kata itu membuat darah Intan mendidih. Tapi Reno menahannya dengan isyarat tangan. Mereka harus menunggu waktu tepat. Ketika dua orang itu berbalik ke arah pintu, Reno meraih flash disk dan menyelipkannya ke dalam saku Intan. "Bawa ini pergi," bisiknya. "Gak mungkin aku ninggalin kamu," jawab Intan keras kepala. "Kalau kamu tetap di sini, kita berdua mati. Tolong, percayalah padaku kali ini." Mata mereka bertemu dalam kegelapan. Ada getaran antara takut dan percaya. Kemudian, saat langkah Aditya makin dekat, Reno tiba-tiba bangkit dari persembunyian dan menendang peti besar hingga jatuh keras. Suara itu membuat dua orang di depan pintu refleks menoleh. "Aku di sini," teriaknya. Aditya mengangkat pistolnya cepat. Suara tembakan meledak di ruangan sempit, memantul di dinding besi. Reno berlari ke sisi kanan.
sementara Intan bersembunyi di balik dinding membawa data itu. Tembakan bertubi-tubi, suara peluru menghantam logam, percikan api memercik di udara. Reno berhasil menjatuhkan Bayu dengan pukulan keras, tapi peluru Aditya meleset tipis mengenai bahunya. Darah mengalir, tapi ia tetap berlari keluar gudang. Intan menatap dari jauh, air matanya mengalir. Ia tahu Reno sedang mengalihkan perhatian, agar ia bisa kabur membawa bukti. Ia menggigit bibir, lalu lari sekuat tenaga keluar dari sisi belakang gudang menuju dermaga tua yang sepi. Di belakangnya terdengar suara Aditya menggeram marah. "Kejar dia, jangan sampai lolos." Angin laut malam semakin kencang. Intan berlari di antara peti-peti, menggenggam flash disk erat di dadanya. Setiap langkah terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Sementara di dalam gudang, Reno yang berdarah duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit yang bocor. "Selama aku masih hidup, kebenaran ini gak akan mati," bisiknya lirih. Dan di luar sana, cahaya senter menyapu seluruh dermaga, mencari dua bayangan yang kini membawa rahasia yang bisa mengguncang seluruh kepolisian kota. Malam menelan seluruh pelabuhan. Hanya sisa lampu kapal jauh di horizon yang berkedip seperti bintang palsu. Intan berlari menyusuri dermaga yang sepi. Napasnya tersengal, rambutnya berantakan diterpa angin laut. Di tangannya, flash disk kecil itu, ia genggam sekuat tenaga seolah seluruh hidupnya bergantung padanya. Ia bersembunyi di balik tumpukan jaring dan drum kosong, mencoba menenangkan diri. Dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu dan dengung radio komunikasi. "Arah ke barat bersih. Lanjut ke sisi dermaga selatan." Suara itu membuat jantung Intan berdegup lebih cepat. Ia memejamkan mata, berusaha menahan napas. Dalam benaknya, bayangan Reno yang berdarah di gudang terus menghantui. Ya Allah, semoga dia selamat. Ketika situasi mulai tenang, Intan keluar dari persembunyian dan menuju motor tuanya yang terparkir di pinggir jalan pelabuhan. Ia menstarter cepat dan melaju kencang menembus jalan gelap menuju arah kota. Hujan tipis mulai turun. Lampu jalan memantulkan kilau air di aspal, menciptakan bayangan panjang di sepanjang perjalanan. Setiap tikungan terasa seperti ancaman. Setelah hampir 1 jam, Intan berhenti di warung kecil pinggir jalan yang sudah tutup. Ia duduk di bawah atap seng, membuka laptop yang selalu ia bawa di tas. Tangan gemetarnya menancapkan flash disk itu ke port USB. Layar menyala. Sebuah folder muncul dengan nama Misi Rahasia, Gudang 7. Ia mengklik. Di dalamnya ada puluhan file. Laporan misi, peta pengiriman, dan 1 folder bernama Rekaman Internal. Ia membuka file pertama. Layar menampilkan video beresolusi rendah. Rekaman kamera tubuh milik tim Intel. Di dalamnya terlihat 3 orang berpakaian hitam sedang memeriksa peti di gudang. Suara mereka samar tapi jelas. "Hati-hati Ardi, ini bahan peledak kelas berat," kata salah satu. Kamera berputar sedikit dan wajah Reno muda muncul di layar. Ia tampak fokus, suaranya tegas. "Jangan sentuh detonator sampai sinyal aman." Lalu tiba-tiba dari balik peti muncul sosok lain. Wajahnya tertangkap setengah, tapi suara yang keluar dari mulutnya membuat darah Intan berhenti mengalir. "Selamat tinggal Ardi." Setelah itu terdengar suara tembakan. Kamera jatuh, gambar berguncang, lalu gelap. Intan menutup mulutnya. Air mata langsung menetes. Ia mengenali suara itu, suara yang sudah ia dengar setiap hari di kantor. Kompol Aditya. Ia membuka file berikutnya. Laporan digital dengan tanda tangan elektronik. Disusun oleh Kompol Aditya Pramana, menyatakan Letda Ardiansyah gugur karena kelalaian operasional. Intan menatap layar kosong. Ya Allah, jadi selama ini dia yang bunuh Reno, bisiknya gemetar. Di luar, kilat menyambar, diikuti suara guntur. Ia buru-buru menyalin semua data ke drive cadangan. Baru saja proses selesai,
suara deru motor terdengar di kejauhan. Pusenter melintas hanya beberapa meter dari wajahnya. Suara langkah dan sumpah serapah terdengar jelas. Hilang kemana cewek itu? Cari sampai ketemu, komandan gak mau gagal lagi. Beberapa menit kemudian, suara motor menjauh. Intan masih diam di tempat, menahan napas di bawah rintik hujan. Tubuhnya menggigil, tapi matanya menyala dengan tekad. Aku gak akan biarin kebenaran ini hilang, ucapnya pelan. Ia menunggu sampai langit mulai memucat. Fajar menyingkap warna abu di ujung horizon. Lalu dengan langkah lemah, ia berjalan ke arah utara, menuju satu-satunya tempat yang terpikir di kepalanya. Rumah tua ayahnya di pinggiran hutan kota, tempat ia dulu menyimpan semua berkas pribadinya sebelum jadi polisi. Sementara itu, di pelabuhan, Aditya berdiri di depan gudang dengan wajah dingin. Bayu datang membawa ponsel. Jejak digital flash disknya aktif semalam di pinggir kota, tapi sekarang mati. Aditya menatap laut yang mulai terang. Kalau begitu, cari dia sampai dapat. Hidup kalau bisa, mati kalau perlu. Di sisi lain kota, Reno yang luka di bahunya mulai kering berjalan tertatih menuju halte tua. Meski tubuhnya lemah, matanya tajam menatap ke arah langit timur. Ia tahu Intan masih hidup, dan ia tahu perang sebenarnya baru dimulai. Hujan sudah berhenti, meninggalkan kabut tipis di jalanan yang sepi. Rumah tua di pinggiran hutan kota itu berdiri muram. Dinding kayunya lapuk, namun di dalamnya tersimpan kenangan masa kecil Intan bersama ayahnya. Disinilah ia bersembunyi, mencoba menata napas setelah semalam nyaris tertangkap. Ia membuka jendela sedikit, memastikan tak ada yang mengikuti. Di meja tua penuh debu, laptopnya kembali menyala. Ia menyalakan data hasil salinan dari flash disk. Gambar dan dokumen berisi daftar transaksi ilegal, nama-nama petinggi, hingga catatan transfer yang melibatkan beberapa anggota polisi aktif. Di barisan paling atas, tertulis satu nama yang membuat darahnya berdesir. Kompol Aditya Pramana. Ia menatap layar itu lama, menggenggam tangan erat-erat. Ini bukti semuanya, gumamnya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Intan mematung, meraih pistol di pinggang. Ketukan itu terdengar lagi, disertai suara serak yang familiar. Intan, ini aku. Ia buru-buru membuka pintu. Di ambang berdiri Reno, wajahnya pucat, bahunya dibalut kain berdarah. Tubuhnya gemetar menahan sakit, tapi matanya masih hidup. Reno, suara Intan pecah. Ia segera membantu pria itu masuk dan mendudukannya di kursi kayu. Aku kira kamu... Aku gak apa-apa, potong Reno pelan, menatapnya lembut. Selama kamu selamat, aku juga hidup. Intan memeriksa luka di bahunya. Pelurunya sudah keluar, tapi darah masih merembes. Ia membersihkan dan menekannya dengan kain bersih. Kenapa kamu bisa ke sini? Aku ikuti jejak kamu lewat orang yang lihat kamu naik motor semalam. Aku tahu kamu pasti ke rumah ayahmu. Intan menatapnya takjub. Kamu bahkan ingat rumah ini. Reno tersenyum tipis. Aku gak tahu kenapa, tapi waktu aku masih di lapangan dulu, ayahmu pernah bantu timku. Beliau orang baik. Jadi, aku percaya ke sini tempat aman. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara burung pagi di luar. Intan menatap wajah Reno, menahan gejolak di dadanya. Reno, aku udah tahu semuanya. Aku lihat rekaman itu. Aditya yang nembak kamu. Dia yang nyusun laporan palsu. Reno menunduk, matanya tajam tapi tenang. Aku tahu. Aku juga sudah yakin sejak di gudang. Dia pengkhianat yang selama ini bersembunyi di balik seragam bersihnya. Ia memandang keluar jendela, seolah berbicara pada bayangannya sendiri. Seragam itu harusnya lambang kejujuran, tapi di tangan orang seperti dia, cuma jadi topeng. Intan menggigit bibir, menahan emosi. Aku gak tahu harus marah atau kecewa. Selama ini aku hormat padanya. Aku pikir dia sosok teladan. Reno menatapnya dalam. Kamu gak salah menghormati, Tan. Yang salah adalah mereka yang menodai makna dari seragam itu. Ia menarik napas pelan.
Kita nggak bisa sembunyi terus. Dia pasti udah tahu kamu hidup dan aku bawa data ini. Iya, tapi kalau kita datang tanpa rencana, kita cuma bunuh diri, jawab Reno. Intan menatap laptop. Aku udah lihat semua berkasnya. Ada satu hal yang belum kebuka. File terenkripsi bernama jaringan dalam. Mungkin di situ ada daftar lengkap siapa saja yang terlibat. Aku bisa coba buka, kata Reno, mengambil posisi di depan laptop. Jemarinya mengetik cepat, jelas masih ingat keahlian lamanya. Kode demi kode ia pecahkan satu persatu. 3 menit berlalu. Layar tiba-tiba menampilkan daftar baru. Nama, jabatan, lokasi. Intan menatap layar lebar-lebar. Ya Allah, di daftar itu tak hanya nama Aditya, tapi juga beberapa nama perwira senior dari 2 kota lain. Dan di bagian bawah tertulis, target berikut, Polwan Aulia Intan. Darah Intan seolah berhenti mengalir. Jadi aku target mereka selanjutnya? Reno menatapnya serius. Mereka tahu kamu tahu terlalu banyak. Ia memejamkan mata, menahan napas berat. Aku gak akan biarkan mereka menyentuh kamu, ucapnya mantap. Suara mobil berhenti di kejauhan. 2 bayangan turun dari kendaraan hitam. Reno segera menutup laptop. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan, katanya pelan. Intan menatap sekeliling. Di belakang rumah ada jalan ke kebun bambu. Kita bisa lewat sana. Pergi kamu, aku tahan mereka di sini. Enggak, kita keluar bareng. Intan menatapnya tajam. Kamu udah selamatin aku 2 kali. Sekarang giliranku. Reno tersenyum tipis, seolah takjub pada keberanian gadis itu. Kamu keras kepala, Tan. Dan kamu terlalu nekat. Mereka keluar lewat pintu belakang, tepat saat suara pintu depan dijebol. Suara langkah berat dan teriakan terdengar. 2 orang berpakaian sipil bersenjata masuk, mencari ke segala arah. Intan dan Reno berlari menembus kabut pagi, menyusuri kebun bambu yang basah oleh embun. Daun-daun menampar wajah mereka, tapi mereka tak berhenti. Di belakang, suara langkah mengejar makin dekat. Reno berbalik, menembak ke arah suara peluru memantul di batang bambu, menimbulkan percikan kecil. Terus lari, teriaknya. Mereka akhirnya sampai di jalan tanah yang mengarah ke perkampungan kecil. Di sana, di antara kabut, samar terlihat sebuah masjid kecil dengan lampu menyala. Mereka masuk ke halaman, bersembunyi di balik dinding luar. Napas keduanya tersengal. Intan menunduk, menatap tanah. Kita mau kemana sekarang? Reno memandang ke arah timur, tempat matahari mulai muncul. Ke tempat yang gak bisa dijangkau mereka. Ke orang-orang yang masih percaya pada arti sejati seragam ini. Ia menatap badge kecil di dadanya yang masih kusam tapi utuh. Aku mungkin udah bukan polisi lagi, tapi janjiku ke negara ini belum mati. Intan menatapnya dengan mata yang basah. Dan aku gak akan biarkan kebenaran itu dikubur lagi. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, menggema di udara dingin. 2 sosok itu berdiri di bawah cahaya redup. Bayangan mereka menyatu dengan kabut, membawa harapan tipis di tengah kegelapan yang masih mengejar. Malam kembali turun di atas jalanan sepi pinggiran kota. Mobil tua yang mereka tumpangi berhenti di depan bangunan bekas gudang pelatihan. Separuhnya sudah ditumbuhi lumut. Papan nama di depan masih bertuliskan samar markas unit Intel B03. Reno turun pelan, memeriksa sekitar dengan tatapan waspada. Ia mengetuk pintu logam 2 kali, jeda sebentar, lalu 1 kali lagi. Dari dalam terdengar suara serak. Kode? Reno menjawab lirih. Alpha 35. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan rambut memutih menyembul dari balik celah. Matanya tajam, tapi langsung melembut ketika mengenali wajah di depannya. Ardi, ya Allah. Jadi kamu masih hidup. Reno tersenyum lemah. Lama gak ketemu, Pak Gilang. Pria itu segera memeluknya erat. Kami pikir kamu udah mati di gudang. Semua laporan bilang kamu tewas. Reno menatapnya dalam.
Laporan itu ditulis orang yang ingin aku mati. Gilang menatap ke arah Intan yang berdiri di belakang. Siapa dia? Orang yang aku hutangi nyawa. Dan sekarang dia juga ikut diburu. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu sederhana tapi masih menyimpan peralatan lama. Peta dinding, komputer tua, dan rak logam berisi dokumen berdebu. Reno menjelaskan cepat apa yang terjadi. Tentang bom di kantor polisi, data rahasia, dan keterlibatan Kompol Aditya. Gilang mendengarkan dengan wajah tegang. Aku tahu dia, gumamnya. Waktu itu, dia salah satu perwira muda yang dipindahkan ke divisi baru setelah misi gudang gagal. Dia ambil alih semua laporan. Ternyata dia dalangnya. Intan menunduk. Kami punya buktinya, Pak. Semua data ada di drive ini. Gilang mengangguk. Kita harus kirim itu ke bagian pengawasan pusat. Tapi jalur komunikasi kita udah lama ditutup. Cuma ada satu orang yang masih bisa bantu. Siapa? Tanya Reno. Mantan rekanmu. Nama sandinya Nusa. Reno terdiam. Tubuh merayap perlahan di ufuk timur. Jalanan pedesaan yang mereka lalui diselimuti kabut tebal. Hanya suara ranting basah yang patah di bawah langkah terdengar. Intan berjalan paling depan, membawa tas kecil berisi data rahasia. Di belakangnya, Gilang tertatih karena usia, tapi matanya masih tajam. Reno pasti berhasil keluar, katanya pelan, berusaha menenangkan Intan yang sejak tadi diam. Aku tahu dia masih hidup, jawab Intan tegas, tapi suaranya bergetar. Tapi entah di mana dia sekarang. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah rumah panggung tua di tepi hutan. Dindingnya dari papan, sebagian tertutup daun kering. Tapi di bagian depan terpampang simbol kecil. 3 garis miring yang dulu hanya dipakai oleh anggota intel khusus. Gilang mengetuk 3 kali dengan pola tertentu. Tak lama, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah seorang wanita separuh baya berambut pendek, mata tajam penuh waspada. Pak Gilang, suaranya serak tapi hangat. Iya, Nusa, ini aku. Wanita itu segera memeluknya erat. Aku pikir kalian semua udah habis. Enggak semuanya, jawab Gilang. Ada yang masih bertahan. Nusa menatap Intan. Dan siapa gadis ini? Polwan, satu-satunya orang yang masih percaya pada kebenaran. Mereka masuk ke dalam. Suasana rumah itu sederhana tapi penuh peralatan komunikasi tua. Di dinding tergantung peta besar dengan pin merah menandai beberapa titik di kota. Intan duduk, membuka laptop, memperlihatkan data yang ia bawa. Ini semua bukti keterlibatan Aditya, jelasnya. Termasuk nama-nama petinggi yang menutup kasus gudang 3 tahun lalu. Nusa menatap layar itu lama. Wajahnya berubah pucat ketika melihat beberapa nama di daftar. Aku tahu sebagian dari mereka, katanya lirih. Mereka dulu yang memerintahkan pembubaran tim kami. Jadi benar, kata Gilang. Semua ini sudah direncanakan sejak lama. Reno dijadikan kambing hitam supaya jaringan mereka bisa berjalan tanpa gangguan. Intan menatap mereka berdua. Ada satu file lagi, namanya Proyek Hutan Merah. Aku belum sempat buka. Nusa mengetik cepat, membuka file itu. Isinya bukan laporan biasa, tapi salinan komunikasi rahasia antara beberapa pejabat tinggi. Mereka membahas pengiriman bahan peledak yang disamarkan jadi bantuan logistik, dikirim ke luar negeri lewat pelabuhan yang dulu dijaga tim Reno. Jadi ini alasan mereka menyingkirkan Ardi, gumam Gilang. Dia hampir membongkar semuanya. Intan menggenggam tangan di meja, menahan emosi. Mereka menembaknya, lalu bilang dia tewas karena kelalaian. Semua catatan dihapus, semua saksi dibungkam. Termasuk aku, tambah Nusa pelan. Aku satu-satunya yang lolos waktu itu. Sejak saat itu aku hidup di bawah tanah, kumpulin bukti satu persatu. Nusa berdiri, menatap keluar jendela. Kalau kita mau lawan mereka, kita harus munculkan Ardi di depan publik. Hanya dia yang bisa menguatkan semua data ini. Intan menunduk. Tapi bagaimana kalau dia ditangkap duluan? Gilang menatap keduanya. Kalau dia benar masih hidup,
Dia pasti menuju tempat yang dulu jadi markas terakhirnya, Bukit Timur. Sementara itu, di sisi lain kota, Reno berjalan dengan baju penuh lumpur dan luka kering di pipinya. Ia menumpang truk pasir, duduk di belakang bersama para buruh. Tak ada yang tahu siapa dia. Matanya kosong, tapi di balik diamnya, pikirannya bekerja cepat. Ia masih ingat jalan menuju Bukit Timur, tempat semua bermula. Di sanalah dulu ia dan timnya menyimpan dokumen asli penyelidikan, salinan yang tidak pernah tersentuh Aditya. Truk berhenti di tikungan. Reno turun, berjalan kaki menembus hutan kecil. Jalan setapak itu kini tertutup ilalang. Di puncak bukit ada bangunan setengah hancur bekas pos pengawasan. Ia masuk ke dalam. Udara di sana lembab, tapi di balik batu besar ia menemukan kotak logam berkarat. Dibukanya perlahan, dan di dalamnya masih ada berkas kuno, peta, serta satu flash disk tua. Ia menatap langit yang mulai gelap lagi. Akhirnya ketemu juga, gumamnya. Tapi sebelum sempat melangkah keluar, suara ranting patah terdengar di belakang. Reno membalik cepat, senjata kecil di tangannya siap menembak. Sosok Bayu muncul dari balik pohon, wajahnya dipenuhi bekas luka bakar. Matanya merah penuh dendam. Akhirnya ketemu juga, Kapten Palsu, katanya dingin. Reno mundur satu langkah, senjata terangkat. Kamu dikirim Aditya? Aku gak dikirim, aku datang sendiri. Aku pengen pastiin kamu bener-bener mati kali ini. Mereka berdua saling menatap dalam diam sebelum akhirnya Bayu menyerang duluan. Pertarungan sengit terjadi di tengah reruntuhan. Tinju dan tendangan beradu, tubuh mereka berputar di antara debu dan batu. Reno berhasil memukul jatuh lawannya, tapi Bayu menarik belati dari pinggang dan menusuk ke arah dada. Reno menangkis, pisau meleset dan melukai lengan kirinya. Ia menahan sakit, lalu membalas dengan satu pukulan keras di rahang. Bayu terhuyung, jatuh ke tanah. Darah menetes dari mulutnya. Ia tertawa lirih. Kamu pikir menang? Semua ini udah terlalu dalam, Reno. Kamu gak bisa ubah apapun. Reno menatapnya dingin. Selama aku masih hidup, aku akan coba. Ia berjalan meninggalkan Bayu yang pingsan di tanah. Dari kejauhan, suara mobil mendekat. Tapi kali ini bukan musuh. Ketika mobil itu berhenti, pintunya terbuka, dan suara yang ia kenal memanggil pelan. Reno. Intan berlari menuruni bukit. Ia langsung memeluknya erat tanpa peduli lumpur dan darah yang menempel di seragam lusuh itu. Aku kira kamu udah... Reno menepuk punggungnya lembut. Aku masih di sini. Nusa keluar dari mobil, menatap mereka dengan senyum lega. Selamat datang kembali, Letda Ardiansyah. Waktunya kamu bangkit. Reno berdiri tegak, menatap langit yang memerah oleh matahari senja. Mereka kira bisa kubur kebenaran, tapi sekarang waktunya kubongkar semua. Angin sore berembus, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Di mata mereka bertiga terpantul api yang sama, api yang akan menyalakan kembali keadilan yang pernah dipadamkan oleh pengkhianatan. Malam itu langit kota berwarna hitam pekat. Di rumah panggung tempat persembunyian mereka, cahaya dari lampu kecil menyorot peta besar yang terhampar di meja kayu. Reno, Intan, Gilang, dan Nusa duduk melingkar. Wajah mereka serius, setiap garis waktu dan nama di peta menjadi potongan teka-teki yang hampir lengkap. Ini rencana terakhir, kata Reno tenang tapi tegas. Kita harus munculkan data ini di depan publik sebelum mereka sempat hapus semuanya. Satu-satunya cara adalah lewat jaringan internal TV kepolisian. Aku masih ingat akses cadangannya. Gilang menatapnya ragu. Itu markas utama, Reno. Penuh pengamanan. Kalau salah langkah, kalian bisa ditembak di tempat. Reno mengangguk. Aku tahu, tapi kalau kita tetap sembunyi, mereka akan terus berkuasa. Intan yang duduk di sampingnya memandang layar laptop. Aku bisa buka akses komunikasi mereka dari sini, tapi untuk unggah datanya, seseorang harus ada di gedung pusat.
Sistem mereka nggak bisa ditembus dari luar. Biar aku yang masuk, ucap Reno tanpa ragu. Semua menatapnya bersamaan. Nusa mencondongkan tubuh. Reno, kamu baru pulih dari luka. Mereka pasti sudah tahu wajahmu. Reno tersenyum tipis. Mereka mungkin tahu wajahku, tapi mereka lupa aku tahu isi gedung itu sampai ke ruang paling dalam. Intan menatapnya lama. Kalau kamu masuk, aku ikut. Enggak, Tan. Kamu tetap di sini. Kamu yang harus pastikan data itu tayang. Aku nggak mau cuma duduk diam sementara kamu taruh nyawa. Reno menghela napas, menatapnya dalam. Kamu ingat waktu di kantor? Kamu bilang, lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan nyawa orang yang benar. Sekarang biarkan aku yang pegang kata-kata itu. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Intan menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. Kalau begitu aku ikut setidaknya sampai pintu belakang, katanya akhirnya. Aku gak akan biarin kamu masuk sendirian ke sarang serigala. Reno menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi kalau keadaan kacau, kamu harus kabur dulu. Beberapa jam kemudian, 2 motor melaju pelan menembus jalan kota yang masih basah sisa hujan. Mereka mengenakan pakaian hitam sederhana, helm tertutup rapat. Gedung markas besar kepolisian tampak megah dengan dinding kaca dan bendera merah putih berkibar di depan. Mereka berhenti di gang kecil di belakang gedung, tepat di samping pintu servis yang nyaris tak terpakai. Reno mengetik kode di panel tua di dinding. Lampu kecil menyala hijau. Akses masih berfungsi. Aku masuk lewat sini dulu. Kamu tunggu 5 menit, baru aktifkan koneksi dari laptop. Intan menatapnya cemas. Hati-hati. Reno mengangguk, lalu masuk pelan ke dalam lorong sempit. Langkahnya mantap, tapi setiap derap kaki terasa membawa beban masa lalu. Di dalam gedung, suasana hening. Hanya suara dengung pendingin udara. Lampu neon redup memantulkan bayangan panjang di lantai. Reno menyusuri koridor, melewati ruang arsip, menuju server utama. Setiap tikungan ia hafal di luar kepala. Dulu, tempat ini adalah kantornya sendiri. Ketika sampai di ruang server, ia menyalakan komputer utama, menancapkan flash disk, dan mulai mengunggah semua data. Di layar, muncul bar loading yang perlahan naik. 12%, 27%, 54%. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Reno membalik cepat, dan di sana berdiri Kompol Aditya dengan pistol terarah padanya. Aku sudah duga kamu akan datang, katanya datar. Reno tersenyum dingin. Aku juga tahu kamu gak akan biarkan kebenaran ini muncul. Aditya berjalan pelan, senjatanya tak goyah. Kamu pikir data itu bisa ubah apapun? Sistem ini udah busuk dari akar. Aku cuma main sesuai aturannya. Kamu main dengan darah orang tak bersalah, balas Reno keras. Aku lihat sendiri cara kamu matikan rekan-rekan kita demi uang dan posisi. Aditya tertawa pelan. Idealisme itu yang bikin kamu hampir mati, Reno. Dunia gak butuh orang jujur. Dunia cuma butuh orang pintar bertahan. Bar loading sudah mencapai 87%. Reno melirik layar sekilas. Mungkin kamu benar. Tapi ada satu hal yang gak bisa kamu kendalikan. Waktu. Waktu, Aditya mengernyit. Ya, waktu yang sekarang habis buatmu. Reno menendang rak server ke arah Aditya, membuat pistolnya meleset saat tembakan dilepaskan. Suara peluru menggema. Mereka saling serang, bertukar pukulan keras di ruang sempit. Di luar, Intan yang memantau dari laptop melihat koneksi tersambung. Upload hampir selesai, gumamnya lega. Tapi tiba-tiba jendela belakang terbuka keras, dan 2 orang berseragam masuk menodongkan senjata. Jangan gerak! Intan menatap cepat ke arah mereka. Lalu dengan refleks, ia mematikan layar laptop dan menendang meja, menjatuhkan salah satu ke lantai. Tembakan meletus, peluru menembus kayu, tapi Intan berhasil keluar lewat jendela kecil dan berlari ke halaman belakang. Di dalam ruang server, Aditya menekan Reno ke dinding, senjata menempel di dada.
Selamat tinggal, Ardi. Reno menahan napas, tangannya perlahan menekan tombol di keyboard di belakangnya. Layar berbunyi upload complete. Ia tersenyum lemah. Terlambat. Aditya menoleh ke layar. Matanya membesar. Sebelum ia sempat bereaksi, Reno meninju keras hingga pistol terlepas, lalu memukul balik dengan kekuatan sisa tenaganya. Alarm gedung menyala. Dari layar raksasa di lobi markas, tayangan tiba-tiba berganti, menampilkan rekaman misi gudang 3 tahun lalu. Semua polisi yang sedang berjaga menatap bingung ketika wajah Aditya muncul di layar, menembak rekan sendiri, lalu menandatangani laporan palsu. Teriakan terdengar. Itu Komandan Aditya. Apa-apaan ini? Di dalam ruang server, Aditya berlari menuju tangga darurat. Reno mengejarnya. Mereka naik sampai ke atap gedung, di bawah hujan yang kembali turun deras. Di puncak gedung, mereka berhadapan. Reno berdiri tegap meski tubuhnya berlumur darah. Aditya gemetar menodongkan senjata lagi. "Kamu pikir kamu menang?" Reno tersenyum tenang. "Bukan aku yang menang, tapi kebenaran." Suara sirene dari bawah makin keras. Beberapa polisi mulai naik tangga, memanggil nama Aditya. Aditya menatap sekeliling, sadar tak ada lagi jalan keluar. "Aku gak akan biarkan mereka tangkap aku hidup-hidup." Reno melangkah maju. "Lepaskan senjatamu, Aditya. Cukup darah yang tertumpah." Aditya menatapnya tajam, lalu menurunkan pistol pelan, namun tiba-tiba mengarahkan ke dirinya sendiri. Suara tembakan menggema, menembus langit malam. Tubuhnya jatuh ke atap basah tanpa suara. Reno berdiri diam beberapa detik. Hujan menyapu wajahnya, membawa campuran lumpur dan darah. Di bawah, Intan berlari masuk ke halaman gedung, melihat layar besar yang masih menampilkan rekaman itu. Semua orang kini tahu kebenarannya. Ketika Reno turun dari tangga darurat, tubuhnya lemah tapi langkahnya mantap. Intan berlari mendekat, memeluknya erat di tengah hujan deras. Reno berbisik pelan di telinganya. Akhirnya, yang terkubur selama ini bisa bangkit lagi. Hujan belum berhenti malam itu. Air turun deras, menampar wajah-wajah petugas yang kini berlarian di halaman markas besar kepolisian. Suara siren ambulans bercampur dengan teriakan orang-orang yang kebingungan. Di antara kerumunan itu, Intan berlari menembus hujan, memeluk tubuh Reno yang limbung. Darah mengalir dari luka di sisi perutnya. Seragam hitam lusuhnya kini basah dan merah sekaligus. "Reno, bertahan! Dengar aku, kamu udah berhasil!" Suara Intan pecah. Tangannya gemetar menekan luka itu agar tak terus mengucur. Reno tersenyum samar, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku bilang kan, selama aku hidup, kebenaran gak akan mati. Jangan ngomong begitu, ambulans sudah datang, kamu gak boleh tinggalin aku." Reno menatap wajahnya lama. Mata perempuan itu bergetar oleh hujan dan air mata yang bercampur. "Kamu kuat, Intan. Lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." "Aku gak mau kuat tanpa kamu." Petugas medis datang membawa tandu. Mereka berusaha menarik tubuh Reno dari pelukan Intan. "Kami harus bawa dia sekarang, Bu." Intan menatap mereka keras, tapi akhirnya mengangguk. Ia berjalan di samping tandu, masih menggenggam tangan Reno sepanjang jalan menuju mobil. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Sebagian menatap mereka dengan kagum, sebagian lain dengan ragu. Di layar besar depan markas, tayangan rekaman pengkhianatan Aditya masih berulang, kini menjadi bahan liputan langsung oleh media. Mantan Intel Letda Ardiansyah ternyata masih hidup dan membongkar jaringan korupsi di tubuh kepolisian. Suara reporter menggema di udara. Reno menatap layar itu sekilas sebelum pintu ambulans ditutup. Akhirnya, bisiknya lemah. Seragam itu kembali bersih. Beberapa jam kemudian, rumah sakit kota penuh penjaga. Ruang operasi dibatasi garis polisi. Intan duduk di depan pintu ruang itu, wajahnya pucat, tangan bersatu dalam doa.
Gilang dan Nusa berdiri di belakang, menjaga dari jauh. Dia orang kuat, kata Nusa pelan. Dia pernah kena peluru di kepala dan tetap hidup. Kali ini dia juga bisa. Intan menatap kosong ke lantai. Aku cuma takut kalau setelah semua ini, dia gak punya alasan lagi buat bertahan. Gilang mendekat, menepuk bahunya. Justru sekarang alasannya ada. Kamu. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar, wajahnya tegang tapi tersenyum tipis. Pelurunya sudah dikeluarkan. Kondisi stabil, tapi butuh waktu lama buat pulih. Intan menutup wajahnya dan menangis dalam diam. 2 hari berlalu. Reno terbaring di kamar rawat dengan infus di tangan. Wajahnya pucat tapi tenang. Intan duduk di kursi samping tempat tidur, menatapnya tanpa berkedip. Aku dengar kamu belum tidur sejak kemarin. Suara Reno pelan. Intan tersenyum samar. Aku takut kalau aku tidur, kamu gak ada lagi waktu aku bangun. Reno tertawa kecil, batuk, lalu menghela napas. Aku udah janji kan, gak akan pergi sebelum semua selesai. Ia menatap langit-langit kamar putih itu lama, lalu berkata lirih. Waktu aku di gudang dulu, aku pikir mati itu akhir. Ternyata bukan. Kadang, yang lebih berat dari mati itu, hidup tanpa arah. Intan menggenggam tangannya. Sekarang kamu udah punya arah lagi. Reno menatapnya, bibirnya bergetar. Iya, arah itu kamu. Intan menunduk, air mata jatuh di punggung tangannya yang kasar. Jangan bicara hal-hal manis waktu kamu masih lemah. Aku serius, jawab Reno tenang. Kamu satu-satunya alasan aku bangkit dari kegelapan. Suasana hening. Hanya suara detak mesin infus dan hujan sisa malam di luar jendela. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang perwira tinggi masuk bersama 2 anggota berseragam. Wajah mereka tegas. Letda Ardiansyah, katanya dingin. Anda diminta kembali ke markas untuk pemeriksaan internal. Anda dianggap melanggar protokol dan menyebarkan data rahasia tanpa izin. Intan berdiri cepat. Tunggu, dia baru saja menjalani operasi. Kalian gak bisa? Kami menjalankan perintah langsung dari Dewan Etik. Potong perwira itu tajam. Reno mengangkat tangan pelan, menghentikan Intan. Biarkan Tan, aku tahu ini akan terjadi. Tapi, aku gak takut diperiksa. Yang aku lakukan bukan kejahatan. Kalau mereka mau adil, biar aku buktikan semuanya di depan mereka. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya lemah. Intan membantu menopangnya, matanya berkaca-kaca. Kamu gak perlu buktikan apa-apa lagi, katanya pelan. Justru ini bagian terakhir dari semuanya. Reno tersenyum. Kalau aku mundur sekarang, semua yang kita perjuangkan sia-sia. 2 petugas membantu Reno berdiri. Langkahnya gontai, tapi matanya tegap. Di koridor panjang rumah sakit, lampu-lampu putih memantulkan bayangan tubuhnya yang perlahan berjalan menjauh. Intan berdiri di ujung pintu, menatap punggung pria itu sampai hilang di balik tikungan. Suara hatinya berbisik. Dia udah taruh nyawanya buat kebenaran, dan sekarang aku yang harus jaga kebenaran itu tetap hidup. Di luar, fajar mulai muncul. Langit yang kelabu perlahan berubah menjadi jingga. Tanda bahwa meski malam selalu gelap, pagi pasti datang untuk menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi itu langit mendung di atas gedung besar kepolisian pusat. Halaman dipenuhi kendaraan media dan aparat berseragam. Udara terasa tegang. Spanduk bertuliskan evaluasi etik dan transparansi kepolisian nasional berkibar di depan pintu masuk. Di dalam aula utama, kursi-kursi panjang terisi penuh oleh perwira dari berbagai kota. Di tengah ruangan berdiri 1 meja panjang dengan 3 orang panel etik yang duduk serius. Kamera media menyorot dari berbagai sisi. Pintu utama terbuka. 2 petugas masuk mengawal seseorang yang berjalan perlahan dengan seragam lusuh tapi bersih. Itu Reno. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tajam. Bekas luka di pelipisnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu.
Suara riuh berhenti seketika. Semua mata tertuju padanya. Ketua panel berdiri. Letda Ardiansyah, kamu tahu alasanmu dipanggil? Reno mengangguk tenang. Ya, karena aku dianggap melanggar kode etik, menyebarkan data rahasia tanpa izin, dan mencemarkan nama institusi. Benar. Dan kamu paham bahwa tindakanmu bisa dianggap pengkhianatan terhadap negara? Reno menatap mereka lurus. Kalau negara diartikan sebagai kekuasaan orang-orang yang menindas, maka mungkin aku memang pengkhianat. Tapi kalau negara adalah kebenaran dan keadilan, maka aku hanya menjalankan sumpahku sebagai penegak hukum. Suasana ruangan seketika sunyi, bahkan kamera berhenti bergerak. Ketua panel menatap berkas di depannya. Kami sudah meninjau bukti yang kamu kirim melalui jaringan internal. Sebagian besar dokumen itu telah diverifikasi dan ternyata valid. Suara pelan tapi berat itu membuat beberapa orang di barisan belakang gelisah. Mereka saling pandang, sebagian mulai berbisik. Pintu samping tiba-tiba terbuka lagi. Intan masuk dengan langkah mantap. Ia menyerahkan flash disk kepada petugas pengadilan etik. Izin, data tambahan dari saksi lapangan. Panel memutar rekaman baru di layar besar di depan. Tayangan memperlihatkan pengakuan Nusa dan Gilang tentang operasi ilegal yang dipimpin Aditya. Ada juga video yang direkam malam sebelum Reno tertembak 3 tahun lalu. Rekaman yang disembunyikan Nusa selama ini. Di layar terdengar suara Aditya sendiri berkata, "Hapus semua, biar Ardi yang tanggung." Suara itu membuat seluruh ruangan bergemuruh. Beberapa perwira berdiri dengan wajah pucat. Ketua panel mengetuk meja. Tenang, semua duduk. Reno berdiri tegap di tengah. Suaranya jernih dan dalam, menggema di ruangan besar itu. Saya bukan malaikat. Saya juga pernah salah. Tapi saya tidak akan diam saat orang-orang berseragam menggunakan jabatannya untuk membunuh rekan sendiri. Seragam ini bukan tameng untuk dosa. Ini amanah untuk melindungi. Suara tepuk tangan spontan terdengar dari barisan belakang, dimulai oleh para polisi muda, lalu menjalar ke seluruh ruangan. Beberapa bahkan berdiri, menatapnya dengan hormat. Intan menunduk, air matanya menetes tanpa sadar. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama jadi polisi, rasa bangga yang benar-benar tulus. Ketua panel menatap berkas terakhir, lalu berkata dengan nada resmi tapi berat. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian, Dewan Etik menyatakan, Letda Ardiansyah tidak bersalah. Seluruh tuduhan terhadapnya dicabut, dan pangkat serta kehormatan dinasnya dipulihkan. Ruangan meledak oleh tepuk tangan dan sorakan. Kamera media menyorot wajah Reno yang menunduk perlahan, menahan air mata. Panel melanjutkan, selain itu beberapa nama perwira tinggi yang terlibat akan segera ditahan dan diserahkan ke kejaksaan. Reno menatap ke atas, bibirnya bergetar. Akhirnya, yang benar berdiri lagi. Intan berjalan mendekat. Ketika semua orang sibuk dengan wartawan dan sorakan, ia berbisik pelan di telinganya. Aku tahu kamu bakal bisa. Aku percaya dari awal. Reno tersenyum, menatap matanya lembut. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan sampai sini. Sore harinya, halaman kantor polisi penuh dengan wartawan yang menunggu. Reno keluar dari gedung dengan langkah tenang. Di belakangnya, Intan berjalan sejajar, membawa map laporan terakhir. Salah satu reporter bertanya lantang, Pak Ardiansyah, bagaimana rasanya kembali setelah dianggap mati 3 tahun? Reno berhenti sejenak, menatap kamera. Rasanya seperti pulang. Bukan ke kantor, tapi ke arti sebenarnya dari tugas ini. Ia menatap ke arah langit senja yang memerah. Semoga semua orang yang masih mengenakan seragam ini ingat. Kejujuran mungkin bikin kita diserang, tapi kebohongan pasti menghancurkan semuanya. Intan berdiri di sampingnya, menatap wajahnya dengan bangga. Senja di belakang mereka menebarkan cahaya hangat,
seperti menutup bab panjang yang penuh luka dan darah. Di ujung jalan, Gilang dan Nusa menatap dari jauh dengan mata berkaca. Mereka tahu perjuangan ini belum selesai, tapi fondasi kebenaran sudah berdiri. Reno menatap gedung besar itu sekali lagi sebelum berjalan pergi. 3 tahun lalu aku dikubur hidup-hidup. Hari ini aku hidup lagi. Suara azan maghrib menggema di udara, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di belakang, spanduk besar bertuliskan, "Bersihkan seragam, tegakkan kebenaran, berkibar perlahan tertiup angin." Dan di hati semua yang menyaksikan hari itu, satu nama terpatri. Letda Ardiansyah, pemulung kumal yang pernah dicibir, kini menjadi simbol keberanian yang tak bisa dibungkam. Fajar turun lembut di pemakaman pahlawan kota. Udara pagi membawa aroma rumput basah dan tanah yang baru disiram embun. Di antara deretan nisan putih yang berjajar rapi, satu sosok berdiri diam mengenakan seragam resmi, lengkap dengan tanda jasa di dada. Itu Reno, atau yang kini kembali dikenal dengan nama aslinya, Letda Ardiansyah. 3 tahun yang lalu, dunia menganggapnya sudah mati. Kini ia berdiri di hadapan makam rekan-rekan yang gugur dalam misi yang sama, menundukkan kepala dalam diam panjang. Di tangannya, setangkai bunga melati putih. Aku janji waktu itu, aku bakal datang lagi ke sini. Tapi baru sekarang bisa kutepati, ucapnya lirih. Angin pagi meniup rambutnya pelan. Sinar matahari menembus pepohonan, membentuk bayang-bayang lembut di tanah basah. Ia menatap nisan di depannya, nama Letda Surya terukir di batu. Rekan satu timnya yang tewas malam ledakan di gudang. "Maaf bro," katanya pelan. "Aku sempat hilang arah, tapi sekarang semuanya udah selesai. Nama kita bersih." Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Intan datang dengan membawa 2 gelas kopi panas di tangan. Seragamnya rapi, rambutnya dikepang sederhana. "Aku tahu kamu bakal kesini pagi-pagi," katanya sambil tersenyum. Reno menoleh, menerima salah satu gelas. "Terima kasih, kamu selalu tahu aku di mana." Intan duduk di sampingnya, memandangi nisan yang sama. "Aku baru sadar, tempat paling tenang di dunia bukan di rumah atau kantor, tapi di sini, tempat di mana orang jujur akhirnya bisa istirahat tanpa dihina." Reno tersenyum kecil. "Iya, dulu aku pikir mati itu akhir. Ternyata, hidup dengan nama baik lebih berat dari mati itu sendiri." Intan menatap wajahnya, lalu menunduk. "Kamu masih sakit?" "Enggak, cuma kadang nyeri kalau dingin." "Itu luka perang, gak akan hilang," katanya pelan. "Tapi mungkin waktu bisa bikin gak terasa lagi." Suasana sunyi. Hanya suara burung kecil dan desir angin di antara pepohonan. Reno membuka kancing atas seragamnya sedikit, mengeluarkan selembar surat lusuh dari saku dada. Kertas itu sudah menguning di tepinya. "Ini surat terakhir dari komandanku sebelum dia mati. Waktu itu dia tulis satu kalimat yang baru sekarang aku pahami." "Apa isinya?" tanya Intan pelan. Reno membaca lirih. "Kalau kau ingin jadi pelindung sejati, maka siaplah kehilangan segalanya kecuali keyakinanmu." Ia menatap surat itu lama, lalu tersenyum. "Aku kira dulu itu cuma kata-kata, tapi ternyata dia benar." Intan memejamkan mata, menahan haru. "Dan kamu sudah buktiin sendiri artinya?" Reno berbalik menatapnya. "Aku buktiin karena aku gak sendiri. Kamu yang bantu aku ingat siapa aku sebenarnya." Intan menatap balik. Mata mereka bertemu dalam hening panjang yang lebih dalam dari ribuan kata. Dari kejauhan, matahari mulai naik, memantulkan cahaya keemasan ke permukaan nisan. Reno meletakkan bunga di atas tanah, lalu berdiri tegak memberi hormat. Gerakannya tenang, penuh kebanggaan. Setelah itu, ia memutar badan perlahan dan berjalan beriring dengan Intan meninggalkan area makam. Di belakang mereka, angin berhembus lembut, menggoyang bunga-bunga kecil di atas batu nisan. Reno melangkah sambil berkata, pelan,
Aku udah selesai dengan masa lalu. Tapi kalau dunia ini butuh lagi orang jujur, aku gak akan diam. Intan tersenyum, menatap langit. Dan aku akan selalu di sebelahmu. Mereka berjalan melewati jalan setapak penuh daun kering. Sinar pagi menimpa wajah mereka. Tak ada lagi luka, tak ada lagi kebencian, hanya kedamaian. Di gerbang pemakaman, papan kecil bergoyang tertiup angin. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih terbaca. Kejujuran mungkin membuatmu sendiri, tapi hanya ia yang akan menuntunmu pulang. Reno berhenti sejenak membaca kalimat itu, lalu melangkah lagi tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, kota kecil yang dulu dipenuhi kabar pemulung kumal, akhirnya benar-benar tenang. Dan di hati semua orang yang pernah mengenalnya, nama Leda Ardiansyah tak lagi sekadar legenda, tapi teladan tentang arti setia, sabar, dan kebenaran yang tak bisa dikubur. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.